kali ditegur teman saya, kenapa kok papa kamu seperti itu? Nah, itu di situ saya ini belajar saudara. Saya dulu tuh kalau ke gereja nggak mau saudara. Tapi suatu saat pada waktu saya ke gereja itu saya dijamah Tuhan. Sehingga saya ini jatuh cinta banget sama Tuhan. Entah bagaimana maunya itu setiap hari ke gereja, baca firman, setiap hari itu saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang saya nggak kenal pun, saya kasih tahu firman gitu loh. Karena saya ini berapi-api gitu loh. Bagaimana cinta pula-pula ini adil dalam hidup saya. Dan saya tahu, saya yakin itu bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya terlebih dahulu saudara. Betul. Dan saya yakin saudara-saudara yang ada di tempat ini semua ini juga pilihan Tuhan. Amin. Tuhan yang memilih saudara sendiri satu persatu di tempat ini untuk datang ke tempat ini untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Ini bukan suatu kebetulan saudara, kalau saudara ini bisa percaya Tuhan. Kita ini beroleh anugerah saudara, bisa percaya sama Tuhan. Karena kita bisa percaya sama Tuhan itu betul-betul anugerah. Amin. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin ya, kalau kita sendiri percaya sama Tuhan tanpa anugerah Tuhan itu nggak mungkin. Karena hidup kita ini sebersih-bersihnya hidup kita ini di firman Tuhan bilang seperti apa? Seperti kain demisi, saudara. Mungkin dalam pikiran kita ini benar bersih putih, tapi belum tentu di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Tuhan ya saudara. Iya. Sehingga saudara-saudara, ayo kita mau mengampuni satu sama lain. Dulu waktu saya mau mengampuni papa saya ini, Tuhan pun terlebih dahulu bicara sama saya. Nah, ampuni papamu. Bagaimanapun juga dia adalah satu darah sama kamu. Dia itu papamu. Bagaimana kamu ini sebagai anak mau merangkul papamu? Ketika saya mau memutuskan Tuhan, saya mau mengampuni Tuhan. Itu di situ jalan itu terbuka saudara. Yang papa saya ini yang hatinya keras, yang nggak bisa dibilangi, itu berubah saudara. Jadi waktu itu suatu ketika itu papa saya ini sakit saudara, sampai nggak bisa bangun dari ranjang. Waktu itu saya ini Tuhan Roh Kudus nih bilang sama saya, nak puasa kamu 3 hari. Ada apa Tuhan? Udah puasa aja, nurut aja. Dan saya memutuskan untuk nurut saudara, saya puasa 3 hari. Saya doa puasa, setelah itu waktu 3 hari saya nyambangi papa saya saudara. Waktu saya berkunjung ke papa saya ini nggak bisa bangun. Mau ngomong pun sulit saudara. Di situ Roh Kudus tuh bicara sama saya, doain papamu. Waktu itu saya doain papa saya saudara, tapi entah gimana saya waktu saya doa itu keluar kata-kata pengampunan. Pak, saya mengampunimu. Tuhan Yesus sayang sama papa. Dan apa yang terjadi? Saya peluk papa saya saudara, dan papa saya ini mengalami namanya pemulihan saudara, mengalami kelepasan. Di situ papa saya nangis sejadi-jadinya. Saya seumur hidup nggak pernah lihat papa saya nangis, itu pertama kalinya. Dan waktu itu terjadilah yang namanya pemulihan saudara. Papa saya merangkul saya juga, maafin papa ya, selama ini papa sudah salah begini-begini. Padahal selama ini papa saya tuh selalu ngotot gitu, membuktikan dirinya itu benar. Manusia memang seperti itu ya saudara ya. Tapi kalau sudah namanya dihadapkan dengan Tuhan, itu meleleh juga saudara, seperti ekstrim gitu ya. Hati yang keras itu meleleh gitu. Dan itu yang dialami papa saya. Pada waktu dia mengalami pemulihan di jamaah Tuhan itu saudara, bukan hanya saja saya yang dipulihkan, tapi papa saya dipulihkan. Dan papa saya juga minta ampun sama mama saya karena sudah berbuat salah ini dan ini. Dan yang dipulihkan jadi berapa orang saudara? 3 orang saudara. Setelah itu apalagi saudara, bukan berhenti di situ saja, tetapi anak-anak yang lain, papa saya juga meminta maaf kepada adik-adik saya, pada kakak saya. Jadi pemulihan itu terjadi menyebar saudara ke yang lain-lain. Saya percaya kalau kita mau mengampuni, pemulihan itu bukan cuma kepada satu orang, tapi kepada orang-orang di sekeliling kita saudara. Amin saudara. Pemulihan itu, pengampunan itu sungguh luar biasa, dahsyat sekali efeknya saudara. Kalau saudara saat ini mungkin ada ibu mertua,
bapak mertua, adik, kakak, saudara, teman, atau siapa yang menyakiti hati saudara, ampuni aja saudara. Kita mengampuni itu juga saudara, pertama yang membuat diri kita ini lega, badan kita ini menjadi juga lebih sehat. Karena itu juga yang saya alami. Saya yang biasanya setiap hari itu pusing saudara, tiap hari minum Panadol, padahal saya nggak ngerti, nggak jelas sakitnya itu apa, saudara nggak ngerti. Tapi begitu saya melepaskan pengampunan saudara, di situ mujizat itu terjadi saudara. Ini bukan abal-abal, tapi ini firman Tuhan dan betul-betul saya alami dalam hidup saya saudara. Amin. Amin. Ampuni sungguh-sungguh saudara, ambil action untuk mengampuni, betul nggak ada ruginya saudara. Saudara akan mengalami banyak mujizat terobosan lewat pengampunan tersebut. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berdoa Tuhan. Ibu-ibu Sumiati mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku. Kesaksian gimana ini? Salam semuanya. Sebenarnya kesaksian ini belum ada persiapan apa-apa, cuma saya mau membagikan apa yang saya rasakan selama sebulan ini. Saya seorang pengusaha F&B di Kota Malang. Ya, memang passion saya itu geraknya di makanan. Dan banyak orang itu mengira itu kita tuh buka itu karena apa ya? Yo, misalnya memang satu apa lagi ya. Jadi aku berusaha untuk menggerakno kerjaan itu ya. Kerjaan itu cuma di bidang makanan aja. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu berapa tahun ini tuh fokusnya ke makanan. Perjalanan tempat kerja saya itu juga ngaturin habis, terus pecah kongsi, bangkrut lagi, buka lagi, nama sama, pecah kongsi, diusir orang, buka lagi tempat lain. Orang bilang itu konyol, kenapa kok bisa buka terus, kok kamu nggak menyerah. Tuhan bilang, Tuhan tegur saya itu lewat satu dokter yang punya tempat kontrakan itu. Dia bilang, kalau ini tangan kamu ya, kamu manfaatkan sebaik mungkin, jangan sia-siakan. Sedih kalau kamu kasih Tuhan itu sedih kalau kita kasih talenta itu terus kita nggak manfaatkan gitu. Jadi ya, saya juga berusaha buka lagi sekarang. Ya, Tuhan itu baik. Ketika kita ditemukan orang-orang yang kurang baik, kita akan Tuhan pasti temukan kita dengan orang-orang yang lebih baik lagi. Kali ini saya bersyukur kita temukan orang-orang yang baik yang mau bersama-sama saya untuk buka makanan. Dia sediakan tempat, saya suruh pakai tempat itu, saya buka lagi. Ya, sekarang puji Tuhan lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Bukan tempatnya, tapi untuk menjualnya juga oke. Yang
satu firman yang aku pegang itu di satu firman aku pegang untuk minggu ini itu lupa ya. Nah ini Filipi 4 ayat 19 itu sampai ayat kita apa ini itu Bapak kita di surga itu selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kalau apapun, kalau kita selama kita berusaha sebagai anaknya, Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan kita. Kita nggak boleh malas, nggak boleh menyerah. Pasti Tuhan itu penuhi. Tuhan itu pasti memenuhi segala kebutuhan kita menurut kemuliaannya dan kekayaannya dalam nama Kristus Tuhan Yesus. Itu yang kita pegang untuk bisa maju lagi dan kita yakin ini bisa lebih bagus daripada sebelumnya. Dan kali ini saya juga mau bersyukur ya, saya jadi orang tua itu juga kasih satu anak aja bersyukur. Dulu saya sebagai bapak mau negur anak itu kadang-kadang pakai mulut, kadang-kadang kasar juga, kadang-kadang kalau dia nggak terima, kalau dia nggak bisa nurut kita ngomong kasar juga, kadang-kadang juga pakai tangan. Tapi itu sebenarnya salah dan aku tahu itu salah. Tapi setelah kita tahu dan anak kita tuh bertumbuh baik, kita juga bertumbuh dalam Tuhan. Bapak tuh ngasih kita tuh gak pernah sampai kekerasan teman. Tapi kita juga kita kasih contoh bagi anak kita juga gak kayak gitu. Akhirnya anak saya juga kita didik dengan kasih. Dia juga sekolah dengan baik dan dia bisa jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. Jadi untuk saat ini saya cuma mau ngomong sama saudara-saudara semua, kondisi apapun sekarang itu bukan kondisi yang baik-baik saja, tapi kita harus setia sama Tuhan dan keluarga kita harus dalam Tuhan. Itu aja. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun. Jadi kalau apapun keadaannya, keluarga itu nomor satu, Tuhan itu lebih nomor satu lagi. Di atas segalanya. Itu aja. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu baik sekali. Kita bisa dikasih hidup sampai sekarang ini itu mujizat. Terima kasih. Itu aja. Ya. Ayo kita foto bersama. Fotonya juga lalu jangan foto. Tuhan
biasa, tapi Engkau melayakkan, mempercayakan kami untuk ikut dalam pelebaran kerajaan-Mu. Kami tidak bisa membalas, tapi kami mau membalas dengan pujian Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai tubuh kami sebagai alat-Mu ya. Ayo nyanyi yuk. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku, harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Terimalah Tuhan pujian kami. Amin. Kita bersyukur dari relung hati kami. Tetap dalam perlindungan-Mu. Amin. Dan Kau sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami semuanya. Pakai kami Tuhan tahun 2006 dan seterusnya Tuhan. Kami siap, ini kami Tuhan, utus kami Tuhan dimanapun kami pergi. Kami siap, kami mau melakukan dengan segenap hati. Puji roh kami Tuhan, hidup kami untuk mengenal firman. Dan hidup kami adalah pujian Tuhan. Terima kasih. Sesuai rencana planning-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Makan di sini Pastor. Oh, ternyata itu gerejone pelayanannya di situ, sebelahnya mobil, jalan kaki dari gereja deketnya sama Pak Is.